Halo, selamat datang di Hitung. Saya Iki. Saya Budini. Hari ini kita akan mengerjakan soal SIMAK UI Matematika. Nah, kali ini kita mengerjakan soal apa nih, Bu? Tentang fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, soal-soal fungsi atau persamaan kuadrat di soal-soal SIMAK UI biasanya ada di nomor-nomor awal. Karena memang itu nggak terlalu sukar mengerjakannya dan nggak terlalu butuh waktu yang lama. Oke. Jadi kalau bisa segera dikerjakan ya, Bu ya. Jadi soal andalan kalau bisa. Oke, baiklah kita mulai ke soal nomor 1. Mana, Bu? Kita ambil soal SIMAK UI Matematika IPA tahun 2009. Oke. Jadi diketahui fungsi kuadrat mx kuadrat min 2x kuadrat tambah 2mx tambah m min 3. Agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu x, maka nilai m yang mungkin adalah, nah fungsi kuadrat itu itu hasilnya pasti parabola. Jadi kalau kita gambar, fungsi kuadrat itu hasilnya pasti parabola. Ya. Oke. Nah, parabolanya itu posisinya bermacam-macam. Kalau di soal minta agar fungsi tersebut senantiasa berada di bawah sumbu x. Kata kuncinya di bawah sumbu x. Jadi kalau kita gambar tuh gambarnya gini, parabola tapi adanya di bawah sumbu x gitu ya. Jadi parabola itu bisa begini, di bawah sumbu x semua, atau dia menyinggung sumbu x tapi tetap di bawah, atau memotong sumbu x di 2 titik tapi semuanya menghadap ke bawah. Ya. Nah, kalau parabola menghadap ke bawah begini, maka A-nya lebih kecil dari 0. Kalau menghadap ke bawah itu A yang pengaruh. A lebih kecil dari 0. Nah, masalah dia motong di sumbu x-nya itu hubungannya dengan D. D kalau nggak motong, ini namanya dia lebih kecil dari 0. Kalau menyinggung sumbu x itu D sama dengan 0. Tapi kalau dia memotong di 2 titik seperti ini D-nya lebih besar dari 0 gitu. Nah, jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umum dari fungsi kuadrat gitu ya. Jadi yang di depan x kuadrat namanya A, yang depan x namanya B, ini tambah C gitu ya. Nah, kalau dari bentuk fungsi yang di soal kita punya mx kuadrat min 2x kuadrat plus 2mx plus m min 3. Ini fungsinya. Nah, kita kelompokin x kuadrat sama x kuadrat, yang x dengan x. Jadi kita nulisnya harus gini, m min 2 dalam kurung x kuadrat tambah 2mx tambah m min 3. Tuh, oke. Nah, di sini berarti A-nya itu adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu m min 2. B-nya adalah koefisien dari x, yaitu 2m. Dan C-nya itu adalah m min 3. Oke. Nah, dia berada di bawah sumbu x. Berarti kita ambil yang gambar pertama yang ini. Ya. A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Berarti syarat pertama kita ambil A lebih kecil dari 0. Siapa A? M min 2 lebih kecil dari 0. Artinya M lebih kecil dari 2. Oke? Kita simpan ini ya. Pertama. Nah, kita masuk ke syarat kedua. Berarti D-nya harus lebih kecil dari 0. 2, D lebih kecil dari 0. D itu diskriminan. Nah, diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Dia lebih kecil dari 0. Dan terus kita ganti siapa A-nya? A-nya 2M, berarti 2M kuadrat. Dikurang 4 kali A kali C. Dia lebih kecil dari 0 ya. 2m dikuadratin jadi 4m kuadrat kurang 4. Nah, ini yang dalam kurung kita kali-kalikan m kuadrat. Nah, ini jumlahnya min 3 min 2 tambah min 3 di min 5 min 5 m kuadrat, tengah itu tambah min 5m
min 5M. Nah, yang belakang hasil kalinya plus 6 gitu, kecil 0. Oke, kita kali-kalikan semua. 4M kuadrat min 4M kuadrat plus 5M min 6 lebih kecil dari 0. Nah, 4M kuadratnya habis dong. Nah, jadi 5M lebih kecil dari 6. M lebih kecil dari 6/5 gitu. Kita udah punya 2M nih. M lebih kecil dari 2 dan M lebih kecil dari 5/6. Kita gambar di garis bilangan ya. 6/5. Oke. M lebih kecil dari 6/5. Ini 6/5 nih. 6/5. Lebih kecil ke kiri kan? Nah, nih. Nah, M lebih kecil dari 2. 2 sebelah kanan dari 6/5. Ini 2. Lebih kecil dari 2 nih. Sini. Nah, terus kita arsir. Himpunan penyelesaiannya adalah yang terarsir 2 kali gabungannya. Jadi yang mana? Vicky bisa lihat. Jadi yang M lebih kecil dari 6/5. Terarsir 2 kali. Di jawabannya itu adalah M lebih kecil dari 6/5. Oh, 5-nya nggak kelihatan. Gitu. Oke. Gimana? Mengerti Bu? Kan? Jadi nggak terlalu ribet modalnya hanya ini. Ya, kalau dia selalu berada di bawah, maka dia bukanya ke bawah. Gitu. Sama D aja diskriminan, udah modalnya itu kalau fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke. Bisa menambah pemahaman konsep dasar dari fungsi kuadrat. Oke. Mari kita ada lagi Bu tips-tips untuk mengerjakan ini. Mau nggak mau pokoknya pahami konsep fungsi kuadrat apa sih konsepnya gitu loh. Baca soal ini kata kunci ada di bawah sumbu X, langsung kita oh iya gitu, kita tahu posisinya seperti apa. Oh, tadi di bawah sumbu X Iya. kata kuncinya. Oke, sobat dihitung, sekarang kita lanjut ke nomor 2, which is soal fungsi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Soal nomor 2. Oke, baik. Diulangnya, ini kalau persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, dia punya akar-akar itu biasanya disebut X1 dan X2 akar-akarnya. Nah, rumus X1 tambah X2 jumlah akar-akarnya itu ada rumusnya min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Ya, kalau udah persamaan kuadrat ini jumlah akar sama hasil kali akar harus paham, nggak boleh lupa. Ya. Oke, nah disebutnya nilai P agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar berlawanan tanda. Berlawanan tanda berarti berlawanan tanda. Berarti kalau X1-nya sama dengan bilangan positif, maka X2-nya harus bilangan negatif. Boleh dibolak-balik, kalau X1-nya negatif berarti X2-nya positif. Nah, sehingga dari sini kita tahu ya bahwa X1 kalau dikali X2 pasti hasilnya lebih kecil dari 0. Karena satunya positif, satunya negatif. Jadi ini yang pertama yang mau kita pakai. Oke. Yang kedua apa? Dia punya 2 akar. Kalau 2 akar seperti tadi, ya kalau kita gambar di Cartesius punya 2 akar itu bentuknya tuh bisa begini, motong, atau dia begini. Nah, punya 2 akar. Punya 2 akar kalau motong gini hubungannya ke diskriminan. D lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0 karena motong 2 akar. Yang bedain kalau dia menghadapnya ke atas A-nya, ini A-nya lebih besar dari 0, ini A-nya lebih kecil dari 0. Ya,
Tapi kalau motongin punya 2 akar, D-nya sama-sama lebih besar dari 0, gitu ya. Jadi selain ini, X1 kali X2 yang dicari dari 0 sebagai syarat yang pertama, maka syarat yang kedua itu adalah D-nya harus lebih besar dari 0 karena dia punya 2 akar. Oke, yuk. Sekarang kita mau pakai syarat yang pertama. X1 kali X2 lebih kecil dari 0. X1 kali X2 kita udah dapat tadi rumusnya adalah C per A. Lebih kecil dari 0. C-nya itu adalah min P kuadrat plus 7P min P kuadrat plus 7P min 6 lebih kecil dari 0. A-nya 1 ya. Kita lihat di sini A-nya 1. Jadi nggak pengaruh. Nah, ini biasanya kalau di depannya ada min gini kerjanya suka agak-agak males, kita kali min aja semua, kali min 1. Jadi dia P kuadrat min 7P plus 6. Nah, kalau dikali dengan negatif tanda berubah. Nih, tuh. Oke. Sekarang kita faktorisasi. Nah, cara faktorisasinya cari bilangan. Kalau dikali 6, tapi kalau dijumlahin 7. Nah, 6 sama 1 pasti 6 sama 1. Cuma karena mau min 7 berarti min 6 sama begitu kan? Oke, di sini berarti titiknya nanti di P sama dengan 6, P sama dengan 1. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu D-nya harus lebih besar dari 0. Kedua, D lebih besar dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC, lebih besar dari 0. B-nya siapa? B-nya itu adalah 2P. Ya, B itu yang nempel dengan koefisien dari X. 2P kuadrat min 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya tadi min P kuadrat plus 7P min 6. Ini harus lebih besar dari 0. Oke, kita kaliin semua jadi 4P kuadrat. Ini min ketemu min jadi plus. Plus 4P kuadrat min 28P plus 24 lebih besar dari 0. Oke, jadi 8P kuadrat min 28P plus 24 lebih besar dari 0. Dan ini angkanya gede, kita bagi aja biar kecil, sama-sama bagi 4 ya. Cuma bisa bagi 4 kan, jadi 2P kuadrat min 7P plus 6 lebih besar dari 0. Nah, kalau di depannya ada koefisien, depan kuadrat ada koefisien, jadi sediain dulu tempatnya 2P 2P bagi 2 gitu ya. Kalau depannya 3P 3P bagi 3. Nah, sekarang kali deh 2 dikaliin ke 6, 2 kali ke 6 12. Cari faktor 12 kalau dijumlahin itu min 7. Nah, min 3, min 4, pinter nih gini, masih inget gitu ya. Langsung masukin ke sini Ki, nggak usah pakai mikir, gini ya. Nah, ini lebih besar dari 0. Nah, lihat nih mana bisa dibagi 2 semua. Yang ini kan, bisa bagi 2 kan? Nah, ini juga bagi 2, berarti dia tinggal 2 P min 2 2P min 3 lebih besar dari 0. Oke, berarti titiknya di P sama dengan 2, ini P sama dengan 3 per 2. Nah, ini ya, jadi kita punya 2 persamaan ini tadi, yang kedua yang pertama ini. Oke, jadi kita gabung nih, yang pertama tadi P min 6, P min 1 lebih besar dari 0. Yang kedua P min 2, 2P min 3 lebih besar dari 0. Nah,
Kita bikin garis bilangannya. P-nya ini 6 sama 1. Ini 1 di sini. Ini 6 di sini. Oke. Nah, kita mau tahu daerah yang lebih kecil dan lebih besar dari 0 itu yang mana? Iki pilih sembarang bilangan sebelah kiri 1, mau angka berapa? 0. Nah, 0, emang paling enak 0. Masukin ke sini, Ki. 0 kurang 6. Minus 6. Nah, kita hanya butuh plus minnya aja. Min ya. Min. 0 kurang 1. Min Kali min. plus. Nah, kalau persamaan kuadrat dia pasti selang-seling. Habis plus ini pasti min, ini pasti plus. Gitu ya. Oke. Nah, mintanya besar dari 0. Besar dari 0 kan yang positif. Nah, berarti mintanya ke sini. Hasil. Ya. Nah, yang kedua, ini P-nya di 2 sama 3/2. 3/2 di sini nih. 3/2 itu kan 1,5. 2 di sini. Nah, oke. Ya. Nah, ini lagi sebelah kiri 3/2 itu mau ambil angka berapa? 0. 0. Masuk ke sini. 0 kurang 2. Minus. 0 kurang 3. Minus. Jadi sebelah kiri 3/2 min kali min itu kan positif kan? Ya. Positif. Berarti kan P-nya besar dari 0. Ke sini positif. Nah, berarti ini juga tengah ini negatif nih, kan selang-seling. Positif, negatif, positif. Nah, maunya lebih besar dari 0 yang positif. Gitu. Taksir dengan warna yang berbeda. Sudah kita tahu karena himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terarsir 2 kali. Nah, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini mana yang terarsirnya 2 kali? Yang lebih kecil dari 1, yang satu lagi yang lebih besar dari 6. Jadi benar-benar X lebih kecil dari 1 atau kalau bisa pakai atau X lebih besar dari 6. Coba kita lihat yang mana. D. Oke. Gitu. Ada ini lagi Ya. Bu, tips-tips lagi mengenai fungsi dan persamaan kuadrat. Jadi yang perlu dipahami adalah tadi kalau semua di bawah sumbu X, maka dia gambarnya ke bawah. A lebih kecil dari 0, D lebih kecil dari 0. Tapi kalau dia buka ke atas senyum, itu A lebih besar dari 0. Terus kalau dia motong di sumbu X, itu D-nya lebih besar dari 0. Ya, jadi hubungannya motong, apa gantung, apa menyinggung, itu hubungannya sama D, diskriminan. Oke. Sama benar-benar dibaca Bu ya soalnya ya. Apa nih kata kuncinya? Kata kuncinya di sini adalah 2 akar. Terus berlawanan. Oh, kok 2 akar berarti D lebih besar dari 0. Gitu. Oke. Sekian dari kami Sobat Dihitung. Semoga kita berjumpa di soal-soal SIMAK UI berikutnya ya Bu ya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Kira-kira apa nih Bu berikutnya kita akan berbicara tentang limit. Tentang limit. Tentang limit juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang waktu mengerjakannya. Jadi jangan lupa subscribe karena kita akan banyak membicarakan tentang soal SIMAK UI Matematika. Saya pamit dulu, saya Iki. Saya Ibu Dini. Oke, see you, bye.